Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di kelas Termodinamika Lingkungan minggu ke-15. Kali ini kita akan membahas 3 soal ya, 3 soal yang belum pernah kita bahas sebelumnya. Jadi eh, kita bahas soal yang kemarin belum ada soal yang tentang reaktor gitu ya. Jadi akan kita bahas soal itu. Nah, yang di soal pertama ini gitu, sebentar saya. Oke, jadi yang di soal pertama ini adalah kita ada instalasi pengolahan air limbah, dia harus mengolah air limbah sebelum dilepaskan ke aliran sungai terdekat. Jadi kita punya tim itu ya, ada IPAL, dia harus sebelum kita masuk ke sungai gitu ya. Di mana di sini kalau kalian lihat di sini berarti oke, air limbah itu mengandung bakteri E. coli. E. coli-nya berarti ada E. coli E. coli-nya adalah 4,5 kali 10 pangkat 5 CFU per liter gitu ya. Di mana yang keluar itu maksimumnya adalah yang diperbolehkan hanya 2000 CFU per liter ya. 2000 berarti C out-nya itu harus 2000 CFU per liter. Dan kemudian jadi kita ini, di dalam IPAL ini ya mohon maaf, kayak bukan river deh. Sorry. Jadi kita mau masukkan ke river, tapi sebelum masuk ke sungai, itu kita mau pakai namanya pipa, jenisnya adalah pipa PFR, plug flow reactor gitu ya. Mana ini tadi C out-nya harus adalah 2000 CFU per liter, di mana C in-nya adalah berapa tadi? C in-nya 4,5 kali 10 pangkat 5 CFU per liter. Nah, kemudian dia harus menentukan untuk tentukan berapa panjang pipa. Jadi pipa PFR ini berapa panjangnya? Berapa panjangnya? Dan kemudian ada di sini adalah kecepatan ya. Biasanya kita pakai flow rate, di sini sekarang ada yang pakai kecepatan. Nah, gimana ini kalau pakai kecepatan? Oke, jadi pipanya PFR dalam keadaan steady state gitu ya. Konstansa laju reaksinya orde pertama itu adalah 0,23 menit min 1 atau per menit gitu ya. Yang ditanya adalah berapa panjangnya dari L. Nah, sekarang untuk menjawab ini kita tahu bahwa di dalam di dalam PFR, ini kelihatan aja ya, di dalam PFR itu rumus yang ada kemarin kalau untuk yang first order reaction, kita pasti menemukan dc per dt itu adalah min karena first order decay ya, karena ini kita pasti decay, jadi dia min Ka per apa? Ka per Ki dx ya, dimana untuk menyelesaikan ini kita pakai ini diintegralkan. Gitu. Bentar ya. Oke, jadi ini diintegralkan, kita punya sebentar, ini ada sudah jadi satu belum ya? Oh, sudah ya. Berarti kita dari sini diintegralkan, kita punya nanti adalah ln C dari X ke 0 gitu ya, ataupun T ke 0, T ke 0, 0 ke T, sorry maaf, dan kemudian min Ka per Ki kali X, di mana luas penampang dikali X itu sama dengan volumenya. Nah, berarti kita punya adalah CT per C0 gitu ya, kemarin kita punya KV per Ki. Mana CT adalah C0, ini adalah len ya. Sorry, ini len CT per C0 berarti CT C0 dikali EXP eksponensial dari min KV per Ki
Gitu. Kita kemarin punya ini ya. Nah, sekarang kita lihat termnya yang ini. Kita lihat term V per Q ini. Jadi kalau V itu volume ya, V per Q ini untuk yang volume ya, diameter kubik sama meter kubik per waktunya, per time-nya gitu ya. Nah, kalau kita pakai volumetric flow rate itu ini pakainya. Nah, yang lain itu kita bisa pakai yang lain sebenarnya. Yang lain itu apa? Dalam bentuk kita di sini tahunya adalah velocity kan ya. Kalau kita mau pakai velocity berarti kita pakainya panjang. Kalau volume ya berarti panjang. Ini satunya adalah volume, satunya adalah panjang. Dimana kalau panjang itu meter, U-nya itu kan dalam kecepatannya meter per second. Jadi bisa dipahami bahwa unit-unit ini berkaitan, jadi bisa digunakan. Nah, kemarin kita pakai V per Q, nah sekarang kita harus pakai yang, jadi kita ganti ini ke yang CT-nya berarti adalah C0 EXP. Oh, sorry. Saya pakaikan yang rumus ini ya, bentar. Kita pakaikan rumus yang ln CT per C0, dan CT per C0 ini adalah sama dengan min K, gitu ya. Tadinya V per Q dijadikan L per U, panjang sama velocity. Berarti kalau CT-nya adalah C0 dikali eksponensial dari min K L per kecepatannya, velocity-nya. Nah, inilah rumus yang akan kita pakai. Kita pakai untuk apa? Kita mau menentukan apa tadi? Kita mau menentukan L, panjang dari reaktor PFR yang kita butuhkan. Jadi nanti tinggal kalian masukin aja nih apa yang ada di sini. Jadi kita masukkan aja, oke. CT sama dengan C0 kali eksponensial min K L per U. Di mana CT-nya berapa? CT, C out-nya harusnya 2000 CFU per liter, sama dengan CNO-nya yang masuk adalah 4,5. Oh, atau kita pakai yang rumus ini aja ya, biar nggak susah. Kita pakai ln, kayaknya lebih enak kalau kita pakai ln. Karena dia di sini daripada kita eksponensialkan si, kalau kita eksponensialkan si L ini kayaknya lebih susah ya, lebih mendingan dia dalam bentuk yang tidak dalam eksponensial ya, karena yang ini CT sama C0 diketahui, jadi kita pakai yang ini saja. Nah, kemudian berarti ln dari CT-nya 2 kali 10 pangkat 3, CFU per liter, jadi saya nggak tuliskan satuannya karena satuannya sama ya, sudah pasti boleh dicoret, satunya 4,5 kali, saya nulisnya lebih enak, ini 10 pangkat 5 ya, berarti 10 pangkat 3 ini dikalikan 10 pangkat 2 jadi 450. Ini jadi 450. Kenapa saya tuliskan seperti ini? Biar ini enak dicoret aja sih sebenarnya. Dan kemudian min 0,23 menit min 1 dikali sama L-nya yang kita belum tahu dibagi sama U. U-nya adalah 0,75 meter kali S min 1. Di mana berarti ini nanti kalian carinya adalah berarti ln 2 per 450, kalian coba cari di kalkulator, jadi ln 2 per 450 itu hasilnya adalah min 5,42 sama dengan min 0,23 menit min 1 dikali L per 0,75 meter per secondnya saya gantikan menit, dalam 1 menit ada 6 second. Gitu ya. Biar bisa dijadikan ini ya per menit. Nah, berarti min 5,42 sama dengan min 0,23 menit min 1 kali L per 0,75 kali
0,75 kali 60 meter menit min 1. Gitu. Oke, jadi ini kali silang dan sebagainya. Kalian nanti nemu berarti bisa ya kali silang sendiri lah ya. Dan kemudian kalian nanti ini nemu dari hasil ini kita nemu L-nya adalah 5,42 kali 45. Ini 45 ya. Jadi ini 5, minnya hilang ya karena di sini ada sama-sama min. Jadi 5,42 dikali 45 yaitu 0,75 kali 60 dibagi sama 0,23, we got 1060 meter. Gitu. Mau dalam meter, mau dalam kilo terserah. 1,06 km. Berarti ini adalah panjang dari reaktor PFR yang kita harus pakai atau kita harus sediakan. Panjangnya PFR-nya adalah 1,06 km agar dia bakteri E. coli-nya bisa berkurang sehingga dia bisa di-discharge ke sungai. Gitu ya. Itu untuk soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Ini kalau misalkan mau kalian screenshot dulu mungkin ya untuk kalian belajar, boleh di screenshot dulu. Ini kemudian kita lanjut. Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini lebih ke arah non-engineer, tapi ini adalah mungkin kalau kalian umpamakan kalian adalah sebuah agen gitu ya, agen 007 kali kalian, terus kemudian kalian di-lock di sebuah ruangan, di mana di dalam ruangan tersebut tiba-tiba ada gas masuk. Sering banget ya lihat di cerita tuh kayak gitu. Jadi ada gas beracun yang dipompakan masuk melalui ventilasi ke dalam ruangan tersebut. Nah, gas masuk di dalam ruangan tersebut, di mana ruangannya adalah, jadi ini boundary kita volumenya adalah 1000 feet pangkat 3, feet cubic. Nah, kemudian kamu itu akan selamat ya, you are safe as long as the concentration is less than. Berarti kita mau bahwa C akhirnya itu adalah 100 mg per meter kubik. Di mana dari ventilasi udara yang masuk itu adalah flow rate-nya 100 feet pangkat 3 per menit. Dan kemudian konsentrasi masuknya itu adalah 200 mg per meter kubik. Nah, sekarang kalian punya berapa banyak waktu kalian untuk kabur dari room tersebut sebelum kalian meninggal gitu ya, sebelum kalian hilang dari muka bumi gitu. Ini berapa waktu yang kalian butuhkan? Nah, ini akan kita hitung. Jadi ini lebih ke arah kalian dunia movie ya, bukan dunia teknik gitu ya. Jadi kita tahu bahwa, jadi ini saya ambilkan biar kalian tahu bahwa thermodynamics tidak hanya bisa digunakan di dunia engineering, tapi juga di keseharian kita ya gitu. Nah, bagaimana caranya dengan ini? Ini berarti kita bisa membayangkan bahwa dia ini tidak mungkin batch gitu ya, karena bukan. Karena kalau di batch no in no out, tapi padahal di sini itu ada yang in gitu ya. Dan kemudian kita juga adalah tidak plug flow reactor gitu ya. Jadi kita anggap dia continuous stirred tank reactor, yaitu di dalam room yang ada kitanya itu adalah CSTR-nya. Di mana CSTR ini dia tidak dalam keadaan steady state karena dia ada perubahan besar yang masuk, yaitu air udaranya langsung masuk terus ya. Dan kita bisa menuliskan reaksi yang paling utama adalah sebentar. Oke, kita sorry, tadi masih azan. Nah, ini dm per dt, itu kita tahu ya. Jadi mass flux perubahan mass flux di dalam tiap waktu itu adalah mass flux in kurangin mass flux out tambah kurang kalau ada reaksi. Jadi di sini kita, karena tidak ada reaksi yang terjadi ya, karena dia hanya udara masuk dan kemudian mengumpul di dalam ruangan tersebut. Jadi kita ini reaksinya bisa kita nol.
Yang kita nggak bisa 0 di sini adalah biasanya kita dm per dt-nya ini 0 karena accumulation-nya 0 kan, karena kalau dia steady state. Nah, sekarang kita permasalahannya adalah ini nggak steady state. Nah, ini kemarin saya sudah yang lalu saya sudah bilang bahwa ini juga bisa dituliskan dalam bentuk volume. Di dalam kontrol volume kita perubahan konsentrasi per waktu gitu ya, di mana berarti ini C in dikali Q in dikurangin C out Q out gitu. Dimana kalau CSTR kalian tahu bahwa apa Q in sama dengan Q out. Berarti ini bisa tuliskan Q gitu ya. Berarti V DC per DT itu sama dengan Q C in min C out. Gitu ya. Dimana C out-nya itu nanti kita tuliskan sebagai C dan ini adalah C in gitu. Nah, jadi kita satukan ya, DC per DT adalah Q per V. Dimana ini nanti ini sama aja ya kalau saya tuliskan dalam bentuk C min C in, dimana saya balik berarti harus ada saya tuliskan minus di sini. Paham dulu nggak? Jadi kalau misalkan C in min C out, ya. Tapi kalau saya balik kan min C out plus C in gitu ya. Min C out plus C in. Nah, minnya saya tuliskan di luar. Jadi min C out plus C in. Jadi sama aja nih sebenarnya. Tapi saya buat seperti ini agar kita lebih gampang nanti untuk menyelesaikan matematisnya. Nah, kita punya ini DC per DT. Nah, seperti biasa yang harus disatukan, yang ada C-nya disatukan sama C-nya. Yang nggak ada C-nya kita jadikan satu sama yang lain. Jadi misalkan ini berarti kalau DC, C min C in gitu ya. Sama dengan min K per V dt. Ini kalau secara normal, secara steady state kalau secara normal, kalau dia cuma C, DC per C, berarti kan nanti langsung jadi len C itu tadi yang kemarin, ataupun yang sebelum ini tadi, soal yang sebelum ini juga seperti itu. Kita bisa langsung len C gitu kan ya. Tapi ini masalahnya, yang di dalam sini nggak hanya satu C, tapi ada C, ada dikurangin C min C in. Nah, gimana tuh nyelesain matematisnya? Nah, jadi untuk menyelesaikan persoalan matematisnya seperti ini, gitu, saya gunakannya adalah dimisalkan dulu ya. Jadi Y, saya misalkan dari C min C in ini adalah saya misalkan dia Y. Berarti kalau DY per DT, kalau saya turunkan Y terhadap T, berarti adalah D dari C min C in per DT. Oke? Nah, di mana di sini nanti, ya, ini saya tuliskan di sini, berarti DY per DT itu bisa juga dituliskan DC per DT dikurangin DC in per DT. Nah, kira-kira ada perubahan yang masuk nggak? Konsentrasi yang masuk berubah nggak? Kita di sini ketahui bahwa konsentrasi yang masuk itu 200 ya, the incoming gas concentration 200. Jadi dia tidak berubah setiap waktunya kan, dia tetap 200, 200, 200. Berarti bisa kita ketahui bahwa bagian ini adalah 0. Dimana berarti DY per DT itu sama dengan DC per DT. Ini guys, kebersamaan ini kalian masukkan lagi ke yang sini. Ya. Dimana jangan lupa bahwa Y, C min C ini adalah Y. Jadi kita masukkan ke yang sini, DC per DT kan ya di sini kita ganti DY per DT. Dimana DY per DT itu adalah min K per V kali Y. Kalau seperti ini, secara matematis dia akan lebih gampang. Kenapa? Karena sudah disatukan DY per Y sama dengan min K V DT. Dimana kalau diintegralkan enak, bisa. DY per Y ya pasti ln Y. Ya, ln Y di T sama di 0. Berarti sama dengan min K per V kali T. Gitu. Len YT berarti kan len YT per Y0 sama dengan min KT per V. Nah, apakah sudah selesai? Belum, ini panjang nih soalnya ya. Nah, kita dari yang sini, tadi karena Y itu apa? Y itu C min C in. Jadi ini harus kita tuliskan, jangan lupa kita harus balikkan dia ke C min C in gitu ya. Dimana berarti sebentar. Berarti dari ini len YT min Y0 itu kita juga bisa menuliskan adalah sebentar ya.
kita bisa tuliskan seperti persamaan yang sebelum-sebelumnya ya. Berarti YT adalah Y0 XP Y0 dikali eksponensial dari min KT per V gitu. Nah, jadi kita tuliskan nih YT-nya apa? YT itu berarti C out gitu kan ya. CT min C in pada saat T gitu ya. Itu sama dengan C0 dikurangin C in pada saat ke 0 gitu ya dikali eksponensial dari min KT per V begitu. Di mana C min C in T berarti ya kita punya C dikurangin C in. Nah, konsentrasi sebelum masuk kan pasti 0 ya karena belum masuk sebelum masuknya udara yang beracun itu ya nggak ada konsentrasinya kan awalnya. Berarti konsentrasi ini 0. Ya, itu ya berarti ini oke. Berarti karena dia 0, berarti kita punya di sini adalah Oke, jadi kita punya di sini 0 min C in berarti min C in gitu ya, dikali eksponensial dari min KT per V, di mana C min C in berarti C-nya itu nanti kan C in dikurangin C in yang dikalikan sama eksponensial dari min KT per V. Lah, berarti karena sama-sama C ini saya keluarkan, boleh ya, 1 min eksponensial dari min KT per V. Dimana C-nya adalah C out, tadi adalah 100 mg per meter kubik, karena sama saya nggak menuliskan ya, 100 per 200, 1 min eksponensial dikali sama Q min 100 fit pangkat 3 per menit kali T per volumenya adalah 1000 fit pangkat 3. Berarti kita bisa tahu dari satuannya ini bahwa T-nya ini akan dalam menit gitu ya. Nah, ini bisa kita coretkan. Jadi, nanti kalian bisa pakai ini atau pakai len, terserah mana yang kalian lebih senang gitu ya. Nah, kemudian kalian akan menemukan berarti T-nya itu nanti akan kalian temukan adalah 6,9 menit. Berarti kalau dia konsentrasinya masih di bawah 100 mg per meter kubik, ya, itu adalah dalam 6,9 menit kalian harus sudah escape ataupun sudah kabur dari ruangan tersebut. Kalau kalian kurang lebih dari 6,9 berarti kalian bisa kenapa-kenapa gitu ya, karena sudah melebihi standar yang aman untuk kalian hirup. Jadi seperti itu ya. Nah ini nih kalau misalkan silahkan kalau kalian mau screenshot dulu untuk dipelajari lagi nanti. Oke. Nah kemudian kita akan lanjut ke soal yang berikutnya ya. Kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Kita clear drawing dulu. Jadi soal yang terakhir itu mengenai energy balance. Jadi di sini kita membayangkan sebuah sorry. Oke. Kita tentang energy balance gini. Kita akan mengerjakan sebuah energy balance. Ini mohon maaf saya mungkin ada kesalahan tulis. Jadi 1000 megawatt atau namanya ini dalam berapa watt gitu ya. Jadi berapa watt? Kalau megawatt berarti 10 pangkat 6 watt ya. 10 pangkat 6 watt. Jadi ada power plant gitu, dia letaknya di sebelahnya sebuah sungai. Dan kemudian dia pakai cooling water untuk jadi dia ambil dari sungai, dia pakai cooling water untuk menghilangkan panas yang berlebihnya itu. Nah, kemudian kan karena dia pakai cooling water, dia pakai air dari sungai, kemudian dia untuk mengcooling dari yang ada di sungai tersebut, dan kemudian dia discharge lagi ke sungai. Nah, berapa sih yang di discharge ke sungai ini jadi temperaturnya jadi berapa gitu.
Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah power plant-nya itu overall efisiensinya 33%. Di sini berarti kalau dia 1000 megawatt power plant, ya di sini tuh dituliskan adalah dia 1000 megawatt power plant itu efisiensinya hanya 33%. Berarti di mana sebelumnya electricity ataupun heat yang dibutuhkan dalam reaksi itu adalah X dikalikan dengan sorry. Jadi X dikali 33% itu ya baru kita dapatnya 1000. Dapat nggak ya? Jadi 1000 ini adalah hanya 33% dari heat yang awalnya ada gitu. Kita bisa mendapatkan 1000. Nah, ini berarti yang masuk, kalornya yang masuk pertama kali, itu kita bisa ketahui berarti sekitar 3030 megawatt, atau kita nanti ambil aja, biar gampang, kita ambilkan 3000 megawatt gitu ya. Jadi, ini adalah heat yang ada dulu gitu ya. Jadi sebenarnya fuel energinya itu dia menggunakan 3000 megawatt. Tapi dari 3000 megawatt ini 1000 yang dihasilkan sebagai jadi 3000 watt kalor ini 1000-nya dihasilkan electricity gitu. 2000-nya ini jadi waste heat. Jadi panas yang jadi limbah. Ya, dan inilah yang direaksikan 2000 ini yang direaksikan sama air dari sungai. Jadi kita bisa tuliskan di sini bahwa perubahan energi flux yang ada itu energi flux yang masuk kurangin energi flux yang keluar. Udah ya? Berarti yang masuk ini ada siapa saja? Yang masuk ini adalah ada dari 2000 megawatt waste heat tadi, ya. Kemudian ada dari mana? Oke. Ada dari mana? Ada dari yang sebelum ini sebentar. Saya harus clear. Bentar, saya clear drawing dulu ya. Saya lupa tadi menjelaskan ini dulu. Ini. Heat-nya dari mana sih yang masuk? Tadi adalah kalau ada sebuah massa itu berarti kita ada heat-nya dari internal energi, heat internal energi. Jadi dari mass kalikan konsentrasi kalikan delta T-nya. Jadi seperti apa? Itu adalah perubahan energinya dalam bentuk heat internal energi. Jadi tadi di sini mohon maaf. Saya tuliskan lagi jadi kita punya 3000 karena efisiensinya tadi 33% gitu ya, di mana berarti 1000 jadi listrik dan kemudian yang 2000 itu jadi waste heat. Di mana berarti kita ini adalah kalor yang masuk ke dalam air cooling water tadi. Berarti di dalam perubahan ininya, perubahan energinya itu berarti yang masuk itu apa? Ada 2000 megawatt heat gitu kan ya, ada 2000 megawatt heat yang masuk. Kemudian sama apa? Sama dari internal energi, yaitu mass-nya air dikali apa tadi? Mohon maaf bukan konsentrasi ya, ini apa namanya? Kalor. CPCV masih ingat kan ya, heat capacity gitu. Heat capacity-nya dari air gitu. Heat capacity-nya dari air dikalikan dengan delta T. Kenapa saya tuliskan kayak gini delta T-nya? Sebelum saya tuliskan delta T-nya, mungkin kayak saya tuliskan dulu T-nya deh. Ini yang masuk ya. Ini yang all masuk dikurangin M air kali C air dikali T air yang keluar. Nah, di mana berarti ini 2000 megawatt ditambah M air C air ini kan sama ya. Jadi ini saya boleh keluarkan ya, M air, C air, dikalikan apa? Dikalikan T air in out, berarti maksudnya adalah dikalikan delta T toh. Ya. Jadi seperti itu. Oke. Oke, kemudian kita terus kemudian kita cari satu-satu nih. Masanya dari mana nih massa air? Massa airnya dari mana? Jadi ini adalah rumus kita nanti ya. Oke.
Di mana berarti kita punya rumusnya itu adalah 2000 itu sama dengan M air dikalikan C air, ini karena saya pindah ya. Delta T-nya kan harusnya T air in min T air out, tapi karena saya pindah jadinya T out min T in. Gitu ya. Jadi ini adalah rumus yang akan kita pergunakan. Kenapa bisa T out min T in? Karena tadinya kan harusnya T air in min T air out, T in min T out. Tapi ini plus. Jadi kalau saya pindahkan ke sana ini harusnya min kan, tapi saya nggak mau di sini min. Jadi ini minnya saya masukkan ke sini. Berarti yang out kurangin yang in, bukan in out lagi. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang berarti kita harus cari apa yang ada di sini. Nah, kemudian M-nya air, masanya air. Wih, salah. Masanya air itu dari mana? Masanya air itu adalah volumetric flow rate-nya dari air dikali dengan densitasnya dari air. Nah, di mana volumetric flow rate-nya tadi yang masuk adalah flow rate. Flow rate-nya adalah 100 meter meter kubik, sorry ini harusnya meter kubik ini karena flow rate ya. 100 meter kubik per sekon dikali sama rho-nya air. Rho-nya air berapa? Yang pakai meter kubik. 1000 ya, kilogram per desimeter. Pakai meter kubik ya, kan bukan pakai desimeter kubik. Kilogram per meter kubik. Kenapa harus pakai yang meter kubik ya? Karena ini flow rate kita meter kubik. Nggak mungkin dong kita pakai desimeter kubik gitu kan ya. Nah, jadi di situ kita menemukan bahwa massa airnya adalah 100.000 kilogram per second. Ini mass flux-nya dari air. Dan kemudian C air itu berapa? C air itu adalah 4,2 kJ per gram derajat Celcius. Atau kalau dalam joule itu berarti 4184 joule per gram derajat Celcius. Joule per gram derajat Celcius. Nah, kita udah tahu M air, C air. Dan kemudian T out-nya adalah yang mau kita, T out T ini adalah kita nggak tahu. T out min T in. Karena kita mau cari ini, karena dia T out min T in, berarti kan bisa aja kita tuliskan, kita kan nggak tahu, kita mau tahu perubahannya aja gitu kan. Dia yang ditanya adalah resulting increase in reverse temperature, berarti maksudnya perubahannya berapa kan ya. Berarti kita bisa tuliskan juga adalah 2000 M air kali C air dikalikan delta T. Nah, kita harus cari delta T-nya ini. Nah, M airnya berapa tadi? M airnya adalah, saya lebih suka tulisnya begini ya, biar bisa coret-coret. Gitu. Dikali 4184 kali delta T. Gitu. Nah, kemudian berarti, oh ya, saya lupa di sini megawatt ya, berarti harus dijadikan watt ya, 2000 kali 10 pangkat 6. Oh, berarti ini kita jadikan 10 pangkat 5 aja dikali 4184 kali delta T. Dimana ini bisa coret, ini kurang 1, berarti 20.000 per 4184. Oke. Sama dengan delta T. Jadi kita temu delta T-nya adalah 4,8 derajat Celcius. Kenapa derajat Celcius? Ya karena kalau heat capacity-nya pakai derajat Celcius dia. Ya kan? Oke. Jadi seperti itu. Kalau dia pakai watt berarti kalau dia pakai joule dia pakai watt ya. Oke, jadi kita temukan bahwa dia perubahannya adalah 4,8 derajat Celcius. Jadi kalau misalkan nanti kita pasti melakukan penelitian bahwa air yang kita gunakan, kita masuk, kita tes, misalkan dia air yang masuk suhu ruangan 25 gitu ya. Nah, kemudian berarti kalau setelah mengalami cooling water, kita bisa tahu bahwa dia akan naik jadi 29,8. Nah, ini kalau misalkan ada perusahaan, ada peraturan, bukan perusahaan, peraturan permen, ataupun pergub, atau perwali, gitu, bahwa air itu yang ada di sungai, yang di discharge ke sungai, itu nggak boleh lebih dari, misalkan nggak boleh lebih dari 30 derajat Celcius, karena di atas 30 derajat Celcius itu akan mematikan semua makhluk hidup yang ada di situ. Nah, ini berarti perusahaan power plant ini harus benar-benar memikirkan air yang keluar itu
kalau dia 4,8 gitu ya, berarti gimana caranya dia bisa mengurangi delta T-nya gitu. Apakah massa air yang, dikurangin atau gimana? Nah itu kita delta T-nya pokoknya dikuranginnya sedikit mungkin kalau dia dari 25. Jadi jangan sampai dia sampai 5. Tapi kalau dia sampai di 4,8 dengan berarti 29,8 ya ini mepet banget sama standar baku mutunya 30 derajat Celcius gitu. Nah, iya perusahaan harus memikirkan bagaimana caranya biar, aman. Apakah dia akan terus berada di bawah standar baku mutu dengan, perbedaan hanya 0,2 atau harus ada yang dilakukan oleh perusahaan agar dia, tetap memenuhi standar baku mutu dengan baik. Oke. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan dari 3 soal yang berbeda-beda gitu ya, berbeda-beda, jenisnya dan berbeda-beda apa yang dibahas gitu, apa yang dipermasalahkan di dalam soal itu dan semoga kalian bisa, memahaminya dengan baik dan sehingga nanti kalian bisa mengerjakan soal UAS dengan baik. Jadi, soal UAS-nya nanti akan, overall ya. Jadi dari sebelum UTS sampai setelah UTS semua akan ada, jadi yang sebelum UTS mungkin singkat-singkat saja, tapi saya akan tetap menanyakan itu karena saya nggak mau kalian lupa dengan termodinamika yang sebelumnya, yaitu termodinamika dasar. Tapi saya akan lebih menekankan di UAS itu tentang mass balance sama energy balance yang ada di terakhiran seperti ini. Jadi gitu yang bisa saya sampaikan mengenai mass dan energy balance. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau saya kurang menyampaikan dengan baik di kelas termodinamika lingkungan ataupun ada saya yang salah kata ataupun ada yang saya salah berikan ke kalian, saya mohon maaf. Kalau misalkan ada yang perlu saya perbaiki, saya akan tuliskan di survei yang akan dilakukan oleh teknik lingkungan. Oke, baik. Terima kasih anak-anak atas waktunya sampai dengan satu semester ini. Saya harap ada pembelajaran baru yang kalian bisa pelajari atau kalian bisa pakai nanti di dalam kehidupan kalian. Dan kemudian ketemu lain waktu mungkin di kelas yang lain gitu ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.